Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, buat sobat dongeng malam semua, alhamdulillah kali ini kita bertemu dalam cerita yang ke-42 di channel Dongeng Malam. Dan dalam cerita kali ini saya akan membawakan sebuah kisah atau cerita tentang anak-anak tahun 80-an yang bermain petak umpet, yang membuat salah satu dari teman mereka itu mengalami kejadian aneh atau kejadian tidak diinginkan sehingga menimbulkan kehebohan warga. Ya, sebelum cerita ini saya mulai, saya ingin mengucapkan terima kasih pada sobat dongeng malam semua yang sudah like, sudah subscribe, sudah komen, sudah share setelah sudah menonton video ini, karena apapun bentuk kontribusi sobat semua sangat bermanfaat dan berpengaruh pada perkembangan channel ini yang memang benar-benar saya bangun dari nol. Jadi saya ucapkan terima kasih pada sobat semua ya. Dan saya mengucapkan terima kasih pada sobat semua. Semoga sobat semua diberikan kesehatan, rezeki yang melimpah serta mendapatkan kebaikan di dalam kehidupannya. Ya, cerita ini terjadi sekitar tahun 80-an ya. Dan cerita ini dialami langsung oleh Mas Larno yang saat itu adalah kelas 3 SD. Jadi masih tergolong kecil ya. Dan tahun segitu kan masih era-era zaman dinosaurus ya. Jadi permainan yang tren di kalangan anak-anak ini kalau nggak kasti, main benteng, gobak sodor, petak umpet, dorganepo, macam-macam permainan zaman dulu yang mungkin sekarang sudah terlupakan. Nah, di desa Mas Larno sendiri, di ujung desa itu ada beberapa rumah warga dan di sampingnya itu ada lapangan. Sebenarnya lapangan itu adalah dari tanah warga yang datarannya bagus, rata, banyak ditumbuhi rumputnya, dan sekitar itu banyak pohon-pohonan yang rindang. Jadi tempat favorit atau titik kumpul anak-anak desa itu untuk bermain saat sore hari atau pulang sekolah. Ya, karena saat itu Mas Larno sekolahnya masih pagi, jadi siangnya biasalah mereka janjian. Nanti pulang sekolah itu ya jam 1 atau jam 2 kita main ke lapangan sana, main seperti biasa lah. Oh iya, yang penting pulang mandi dulu. Ya, singkat cerita pulanglah Mas Larno dari sekolah, pulang ke rumah, kemudian makan, sholat, terus ganti baju main. Dia pamit sama ibunya. Saat itu yang di rumah adalah ibunya, karena bapaknya pergi ke sawah. "Mak, aku mau main dulu ya." "Main kemana kamu?" "Biasa ke lapangan ujung desa bareng anak-anak." "Oh, ya udah, mainnya jangan jauh-jauh, jangan yang aneh-aneh. Ntar jam 5 harus sudah pulang, soalnya kan sorenya kamu ngaji." "Iya mak, udah tahu," katanya. "Memang udah tiap sore ngaji." "Iya, kalau dikasih tahu jawab iya aja itu kan bisa, kok malah masih jawabin begitu," kata emaknya. Ya kan namanya anak-anak ya. Terus akhirnya berangkatlah Mas Larno ini menuju ke lapangan tersebut dan melewati beberapa rumah temannya sambil nyamper kanan kiri ketemu di jalan. Akhirnya ternyata ada sekitar 7-8 orang yang ikut. Dan pas sampai di di tempat lapangan tersebut, ternyata udah banyak temannya yang menunggu di sana. Dan ada anak perempuan kecil, anak laki-laki, pokoknya mereka terbagi menjadi beberapa kelompok kan, sesuai passion mereka masing-masing, cocoknya main sama yang mana gitu. Dan udah siang itu mereka main benteng, terus ganti-gantian, dan sekitar jam 4 itu mereka beralih ke permainan petak umpet kan. Biasanya permainan itu berjalan normal. Ya kadang si Mas Larno ini jaga, kadang dia jadi yang menang, jadi yang ngumpet gitu kan. Hingga menjelang mungkin jam 5 kurang seperempatan lah, Mas Larno di bagian ngumpet. Terus dia ingin membuat kejutan kan. Itu sesi terakhir. Wah, aku mau ngumpet di tempat yang susah ditemukan kan, biar nggak ada yang bisa nemuin, biar menang. Akhirnya pas berangkat ngumpet itu bareng 2 temennya. Nah, temennya itu berhenti di arah selatan itu lapangan.
Nah, Mas Laro berpikir di sebelah selatan lapangan sebelah kanan. Nah, di sebelah kiri sana, kiri lapangan agak jauh di belakang sawah yang dekat kali itu kan ada pohon randu. Mau ngumpet di belakang sono kan nggak ada yang berani ke sono nih. Yang berani cuman aku doang kan. Dan nggak mungkin ada yang bisa nemuin aku kan. Ya udah akhirnya berjalan ke kanan terus si bilang sama temennya, aku mau ngumpet ke sini, jangan bilang-bilang gitu. Ya hati-hati. Ya udah. Nah, pas mau menuju pohon randu tersebut kan muter. Mas Laro melewati sawah dan dia agak terheran, kok sawahnya ada gubuknya ya. Gubuk kecil terbuat dari bambu dan di depannya ada teras kecil. Nah, di gubuk itu kan setengah nggak terbuka, depannya nggak terbuka, setengah tertutup. Nah, disisain satu plong itu sebenarnya buat pintu kan, cuman nggak ada pintunya, jadi ngeplong gitu aja kan. Terus Mas Laro berpikir, daripada jauh-jauh, aku mending ngumpet di sini aja. Ya udah, Mas Laro tarik ke situ, dan masuk ke gubuk situ kan. Pertama dia memperhatikan dulu, takutnya ada hewan seperti ular yang melihat ular atau kalajengking atau apa kan. Karena kan kalau gubuk di kampung sana itu untuk menyimpan alat-alat pertanian, juga untuk berteduh dan pokoknya barang-barang yang berhubungan dengan pertanian. Akhirnya setelah memastikan keadaan aman, nggak ada ular, nggak ada kalajengking, Mas Laro pun masuk ke situ. Dan nggak lama kemudian dari arah kiri, dari arah pohon randu kan, itu sekitar 100 meter, 50 meter lagi menuju ke pohon randu. Pas sampai dari arah pohon randu muncullah ada sosok yang berjalan, dan Mas Laro memperhatikan dari sela-sela bambu, sela-sela dinding bambu itu kan, ada kakek-kakek. Akhirnya kakek-kakek itu berjalan pelan-pelan nih pakai tongkat, berhenti di depan gubuk di mana Mas Laro sembunyi di situ. Dan si bayi itu menengok. Nah, karena takut disangka melakukan sesuatu hal yang nggak baik atau mungkin mau mencuri atau apa sih Mas Laro. Dia udah 3 SD ya, jadi pola pikirnya udah mulai terbentuk lah, udah bisa membaca. Dia nongol keluar, "Bah," katanya. "Ya Le, Bah, aku lagi main petak umpet di sini ya, Bah." "Oh iya, nggak apa-apa. Si Bah yang punya gubuk ini." Oh iya, ya udah ngumpet di situ." Bah tak duduk di luar kan. Si Mas Laro ngumpet di dalam dan si Bah itu duduk di teras tadi kan, ada kayu buat duduk di situ kan. Karena cukup lama, akhirnya si Mas Laro bosan juga ngumpet di sini, nggak ada tantangannya nih, nggak ada yang ngeliat kan. Akhirnya Mas Laro pun ke pintu tersebut dan nanya, ngobrol sama si Mbah itu, "Bah, si Mbah kok sore-sore ke gubuk banget, emang rumahnya di mana?" "Aku rumahnya di sana jauh Le." "Oh kan, tapi kok saya nggak pernah lihat Simbah ya, kalau Simbah orang sini harusnya saya kenal gitu." "Enggak, rumah saya jauh, kamu nggak tahu, dikasih tahu juga nggak tahu." Akhirnya karena merasa hari udah semakin sore menjelang jam 5 dan nggak ada teman-teman yang nyariin, dan di sana itu nggak terdengar sama sekali teman-teman yang teriak-teriak histeris, ada yang ketangkep atau ada yang apa. Kok yang lagi pada mainan tuh suaranya tuh nggak ada kan. "Wah, ini udah sore nih, aku mau pulang." "Nih Mbah, ini udah sore nih, aku nggak ada yang nyariin, kayak nggak ketemu, jadi aku mau pulang aja, mau ke lapangan." "Tunggu dulu, kamu ngumpet di sini dulu." "Enggak Mbah, saya permisi dulu Mbah, saya mau ke lapangan." "Tunggu dulu, kamu di sini dulu, kamu ngumpet di sini biar nggak ditemuin," katanya. "Enggak Mbah, saya mau pulang Mbah, maaf ya Mbah." "Tunggu dulu." Dan saat bilang itu kan Mas Laro sambil nyelonong mau lari itu, nah, tangan kanannya ditarik oleh si Mbah itu, dan si Mbah itu membentak, "Tunggu dulu, kamu di sini dulu," katanya. Dia nggak nemuin kan. "Enggak Mbah, aku mau pulang Mbah." Akhirnya kedua tangan dipegang dan didudukin di samping si Mbah itu. "Kamu kalau dibilangin orang tua itu nurut, kamu di sini dulu, ngumpet di sini biar nggak ada yang bisa nemuin kamu." Terus si Mas Laro ketakutan, si Mbah jadi galak gini, "Kenapa?" kata. Akhirnya, "Kamu diam di sini." Si Mbah mau masuk dulu. Dan si Mbah tuh masuk ke gubuk itu tapi nggak lama, dan keluar lagi itu sudah dengan pakaian serba loreng, baju PDH ya, PDH apa PDL, PDH loreng panjang dan celana loreng. Ini pokoknya baju kamuflase, baju dinas TNI zaman dulu.
si Mas Larno nyebutnya bukan TNI, ABRI sih, masih baju ABRI. Dan itu lengkap dengan topinya ABRI juga. Nah, dari itu Mas Larno tuh merasa langit makin gelap, aduh ini udah malam kan. Dan dia sekali ngomong, "Mbah, aku mau pulang, Mbah," katanya. "Kamu kalau dibilang sekarang ikut aku," katanya. Dan si Mas Larno pun ditarik, digendong pakai tangan kiri. Karena digendong kan otomatis lihat mukanya, dilihat mukanya si Mbah itu biasa, muka orang biasa gitu. Nah, akhirnya ya udah, "Kamu ikut aku dulu." "Enggak, Mbah, aku mau pulang." "Kamu diam kalau dibilangin orang tua," gitu. Diomelin kan. "Aku mau dibawa kemana, Mbah?" "Udah, kamu diam, jangan banyak nanya, kamu ngumpet biar gak ada yang nemuin kamu." Diomelin begitulah, hingga akhirnya si Mbah itu ternyata menuju ke arah pohon randu tersebut, dan sambil gendong si Mas Larno tadi itu naik ke atas dan pelan-pelan, dan sampailah di pertengahan pohon randu kan tinggi tuh, ada cabang. Nah, didudukinlah si Mas Larno di situ, dan si Mbah yang udah pakai baju TNI ABRI itu dengan santainya duduk itu, "Udah, kamu diam di sini, nggak ada yang nemuin kamu," katanya. Akhirnya Mas Larno, "Aku mau pulang, Mbah, aku mau pulang." "Kamu diam di sini." Udah, Mas Larno ketakutan, dia menangis, dia di situ kan, cuman dia diem aja sambil berpikir apa yang terjadi, kok bisa kayak gini, terus si Mbah ini siapa, kok pakai baju ABRI, baju dinas ABRI, kok bawa aku ke atas pohon kan gitu. Enggak, ini cerita versinya dari Mas Larno, dan ini versi dari teman-temannya. Ternyata sekitar jam 5 itu teman-temannya menyerah kan, yang pada bermain kan udah wayanya pulang jam 5. "No, Larno udah keluar, no, nyerah aku," katanya. "Nyerah aku, kalah deh gua." Nah, itu nggak ada dicari. Terus yang ada yang nanya, "Tadi yang terakhir sama Larno siapa?" "Ya, aku," katanya. "Ngumpet di mana?" "Di sebelah kanan sini nih, sini ke sawah." Tadi dia ke arah sawah sana. Ada teman-temannya tuh nyari kan sampai jam 5 lewat tuh nggak ada, dipanggil-panggil nggak ada, dan nggak ada yang lihat Larno kan, Mas Larno. Akhirnya ya udah, sekarang gini, kita pulang, kita ke rumah bapak, ke rumah Larno, kita bilang ke bapaknya. Ya wis, akhirnya karena mereka khawatir dan takut juga terjadi apa-apa dengan temannya, mereka akhirnya beberapa anak menuju ke rumah Mas Larno dan bapaknya. "Assalamualaikum, Pak." "Waalaikumsalam." Kamu lah Larno mana, kok nggak ada?" "Ya justru itu, Pak, jadi ceritanya begini, tadi kita main petak umpet dan sampai jam 5 itu Larno nggak ada. Ini dia yang terakhir ngumpet sama Larno tuh katanya ke arah sawah, ke pinggir kali, cuman kita tadi cari ke sana nggak ada." "Oh ya udah, biar makasih ya, ntar biar tak cariin dulu." Wah, udah mau maghrib lagi kan. Dan ibunya pun mulai panik kan, akhirnya, "Ayo Pak, kita cari dulu," katanya. Nah, ngajaklah bapaknya ini ke arah itu lapangan, kemudian menyisir ke sawah-sawah sambil memanggil-manggil kan, nggak ada. Dan hari itu azan maghrib mulai berkumandang. Akhirnya ya udah, kita pulang dulu, nanti kita minta bantuan warga sampai sholat maghrib. Akhirnya setelah sholat maghrib, warga pun dikumpulkan, dan bapaknya Mas Larno itu menyampaikan kejadian tersebut. Akhirnya warga memanggil teman-teman sepermainan Larno yang saat itu siang itu katanya main bareng. Akhirnya didapatlah petunjuk bahwa mereka tuh Mas Larno itu ngumpetnya terakhir terpantau itu di wilayah ini gitu kan. Hingga satu dari warga ngusulin, "Pak, sekarang panggil Pak Ustadz aja, jadi biar nggak kelamaan, takutnya terjadi apa-apa." Ya udah, akhirnya sebelum berangkat Pak Ustadz dipanggil ke rumah, dan Pak Ustadz tuh ngomong, "Enggak, anak ini belum jauh, masih diumpetin di sekitar sana." Ya udah, ayo kita ke sana. Jalan ke sana, warga rombongan, ada yang bawa senter, obor. Akhirnya pencarian dilakukan secara sporadis, menyebar gitu kan, menyebar hingga kemudian si Pak Ustadznya masih nunggu di lapangan itu sambil doa-doa. Nah, ada beberapa warga yang menuju ke arah pohon randu tersebut kan, dan nggak lama ya ada yang dengar, "Ampun, sakit," kayak suara Larno kan.
Akhirnya salah satu dari mereka inisiatif memanggil bapaknya Mas Laron dan teman-temannya ke arah situ, ke arah pohon randu sambil di apa, belum tahu ke arah pohon randu sih, ke arah pojokan situ kan. Kemudian mereka mendengar suara lagi, aduh sakit, ampun. Wah, itu suara Larno, dari mana suaranya? Dari atas lah. Dan mereka terfokus pada pohon randu itu kan. Akhirnya mereka berlari ke arah situ dan sekali lagi terdengar suara, ampun sakit, aku mau pulang. Nah, itu suara Larno dari mana? Dari atas kan. Langsung senter mengarah ke atas semua. Dan setelah senter mengarah ke atas, ternyata benar di atas di ketinggian itu ada Mas Larno sedang duduk pegangan, dia panik sambil nangis kan. Oh iya itu Larno. Dan akhirnya beberapa warga, bapak-bapak kalau di kampung kan jago manjat ya, itu ada 4 atau 5 orang yang naik. Dan Larno ditanya, Larno kamu kenapa? Dan Mas Larno pun nggak jawab. Akhirnya ya udah digendong turun kan, jadi model estafet gitu karena agak tinggi kan, estafet. Dan apa, mereka dengan hati-hati mereka bisa menurunkan si Mas Larno tersebut. Tapi ya maaf, ada yang kurang. Pas melihat Mas Larno di atas pohon randu itu, warga inisiatif langsung mengambil tangga itu untuk yang dari bambu yang tinggi itu, tangganya itu sampai disambung 2 untuk evakuasi Mas Larno itu. Karena kalau walaupun jago manjat, kalau membawa seseorang untuk turun itu sambil megangnya agak susah, jadi pakai tangga sempat disambung 2 dan evakuasi itu berhasil. Mas Larno dibawa ke lapangan tersebut dan dilakukanlah wawancara istilahnya. Nah, pas saat itu Mas Larno ditanya macam-macam itu nggak bisa jawab, dia hanya nangis kan. Dia nangis kayak orang shock gitu kan. Terus kata Pak Ustadz, udah jadi tanya dulu, tolong ambilin minta warga ambil air di kendi sama di cangkir ya. Ya udah, singkat cerita diambil air di kendi, dibacain doa-doa, terus dituang ke cangkir dan diminum ke Mas Larno tersebut. Kemudian sisa air yang ada di air kendi itu dibuat basuh muka Mas Larno, dan buat cuci muka, terus kedua tangan, kedua kaki. Dan nggak beberapa lama si Mas Larno itu bisa ngomong baru wah, alhamdulillah aku udah turun. Ya Larno, kamu kenapa? Jadi warga tuh nggak langsung dibawa pulang, nggak, malah diwawancara. Kamu kemana? Kenapa? Gimana ceritanya? Akhirnya Mas Larno itu menceritakan dari dia ngumpet ke belakang di gubuk itu dan ketemu kakek-kakek, dan dia nggak boleh pergi, dan kakek-kakek itu ke dalam ganti baju jadi baju abu semua sampai dibawa ke atas. Nah pas di atas tuh aku nangis, lapar mau pulang. Nah katanya si kakek-kakek itu turun, nah dia ke atas membawa bukan bungkusan sih, pincuk, daun pisang pincuk, sama menurut dari kakek-kakek itu yang pakai baju abu, ini adalah makanan. Tapi di penglihatan Mas Larno itu, mohon maaf, itu ada tai kucing atau kotoran kucing. Ini makan katanya. Enggak, itu tai kucing gitu. Enggak, itu tai kucing tuh, aku nggak mau. Makan, ini makanan enak. Enggak, aku nggak mau, nggak doyan. Ditabok lah si Mas Larno, ditampar lagi. Wah, nah disitu si Mas Larno teriak, ampun sakit ya. Nah kemudian si sosok itu memaksa Mas Larno untuk makan lagi tai kucing itu. Ini makanan enak. Enggak mau, itu tai kucing ya. Gaplok lagi. Dan yang ketiga kalinya sama, jadinya sama, digaplok kan, jebret. Nah dari situ Mas Larno melihat senter dan obor dari bawah yang nyorot ke atas. Nah di situ dia melihat si kakek-kakek dengan baju abri itu, dia turun dan berjalan ke arah gubuk yang ke arah kali tadi ternyata. Dan si Mas Larno ditinggal di situ dan kemudian dievakuasi oleh warga tersebut. Nah akhirnya si warga ada penasaran, di mana itu ada gubuk ya, kata di sawah itu kan sawah saya, nggak ada gubuk. Nah, karena ada beberapa yang penasaran, coba kita cari ke sana.
muter dan ke arah gubuk, jalur pematang sawah tadi yang mau tembus ke pohon randu. Memang nggak ada gubuk di situ, sama sekali nggak ada gubuk seperti yang diceritakan Mas Larno tadi. Ya akhirnya mereka balik lagi ke situ. Orang itu sawah saya, kalau ada gubuk ya saya tahu pasti yang bangun saya, masuk orang lain mau bangun gubuk di tanah saya kan nggak masuk akal lah. Iya, udah akhirnya malam itu setelah evakuasi Mas Larno dibawa ke rumah dan ada beberapa warga yang ke rumah. Jadi rumah Mas Larno itu ramai, jadi orang-orang pada penasaran, pengen dengar cerita apa yang terjadi, dan sekalian sambil kongko-kongko lah, mumpung ada kejadian seperti ini, jadi mereka bisa ngumpul. Tapi bapak-bapak kan seneng sama anak-anak remaja ya. Ya udah akhirnya malam itu Mas Larno sampai di rumah, suruh mandi, suruh makan dan istirahat sampai dia tertidur, dan alhamdulillahnya nggak ada kejadian lanjutan dari kejadian itu. Ya nggak ada efek yang ditimbulkan setelah kejadian itu. Dan Mas Larno pun katanya di pipi yang ditampar tuh nggak terasa nyeri dan nggak lebam atau gimana. Menurut dia nampar itu cukup keras sehingga dia bisa berteriak seperti itu kan. Akhirnya ya sudah, ceritanya sampai di sini. Setelah malam itu warga ya pulang ke rumah masing-masing dan si Mas Larno pun tidur sampai pagi lah, ya pagi menjelang. Dan ceritanya sampai di situ pengalaman yang dialami oleh Mas Larno. Dan menurut warga sih makhluk itu bukan kayak gombel atau apa, lampor yang menyamar kan. Cuman anehnya kenapa pakai kamuflase baju ABRI atau baju TNI itu, Allah alam gak ada yang tahu kenapa bisa seperti itu. Ya, untuk cerita yang ke-42 di channel Dongeng Malam cukup sampai di sini. Saya ucapkan terima kasih pada sobat semua yang sudah like, sudah subscribe, sudah share dan sudah komen di channel ini. Apapun bentuk kontribusinya saya dari sobat semua sangat bermanfaat dan membantu untuk berkembangnya channel saya yang memang saya bangun dari nol ini ya. Semoga sobat semua diberikan kesehatan, rezeki yang melimpah serta mendapatkan kebaikan di dalam kehidupannya. Dan bagi sobat semua yang mempunyai pengalaman horor atau cerita mistis, cerita misteri yang ingin diceritakan kembali di channel ini sebagai nostalgia atau sebagai pembelajaran, bisa kirimkan cerita pengalamannya tersebut dalam format audio maupun teks ke alamat ini jackminator@gmail.com, atau nanti di akhir acara akan saya sertakan alamat emailnya. Ya, dari saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Dongeng Malam.